Sementara ini menyampaikan bahwa penyelesaian itu kalau bisa jangan terlalu jauh, bisa diselesaikan secara kekeluargaan di kabupaten dengan perusahaan difasilitasi oleh tenaga kerjaan kabupaten, tentu ini akan lebih baik. Dari Bapak Semen Padang tadi menyampaikan bahwa ada ini Bang Sejaludri dan Pak Edi, yang saya hormati kawan-kawan dari Syederalun Aliansi Buruh Aceh atau ABA yang terdiri dari beberapa serikat pekerja melakukan audiensi dengan Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA pada Senin 24 November 2025. Dalam kesempatan tersebut, para perwakilan aliansi buruh menyampaikan berbagai aspirasi dan isu perburuhan seperti kondisi ketenaga kerjaan di Aceh, terutama soal upah, perlindungan kerja, dan kesejahteraan buruh. PT BDA kemarin Pak kan? Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Aceh, Habibie Insen menegaskan bahwa pengupahan merupakan denyut nadi pekerja dan penentu daya beli masyarakat di Aceh. Pihaknya juga memperjuangkan upah minimum naik sekitar 8,5 sampai 10,5% pada tahun 2026. Ciri-ciri pekerjaannya dan cara-cara mereka bekerja, tahu di mana letak pelanggaran. Habibie mendorong pemerintah Aceh melalui DPRA untuk memperhatikan formulasi dari pemerintah pusat dalam penetapan upah minimum, namun tetap disesuaikan dengan kearifan lokal melalui Kanun Aceh. Selain itu, Habibie juga menuntut Komisi 5 DPRA untuk memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan buruh yang bekerja di berbagai sektor, mulai dari perkebunan, pertambangan, jasa, hingga industri lainnya. Ia menilai Komisi 5 yang membidangi ketenaga kerjaan bisa lebih banyak menerima masukan dari organisasi buruh agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan pekerja di Aceh. Lebih lanjut, Habibie mengungkap bahwa sejauh ini masih banyak perusahaan di Aceh yang belum berpedoman pada aturan terkait kesejahteraan pekerja. Padahal pemerintah Aceh dalam hal ini sudah menunjukkan upaya bersama memperbaiki kebijakan tentang ketenaga kerjaan dengan melakukan revisi Kanun Ketenaga Kerjaan dari Kanun Nomor 7 Tahun 2014 menjadi Kanun Nomor 1 Tahun 2024. Namun tidak semua pasal dan ayat-ayat yang telah diaspirasikan menjadi acuan dan pedoman dalam kebijakan ketenaga kerjaan. Oleh karena itu, ia meminta melakukan evaluasi sehingga masyarakat bisa terlindungi baik sebelum bekerja, saat bekerja, dan setelah bekerja. Dari Banda Aceh, Riansa, serampinews.com. Aliansi Buruh Aceh bersama Konfederasi Serikat Pekerja, kami atas nama pimpinan organisasi Aliansi dan Serikat Pekerja meminta waktu kepada DPR untuk beraudiensi, menyampaikan berbagai masukan, gagasan, dan isu-isu perburuhan yang ada di Indonesia, khususnya di Aceh. Di antaranya kita ingin menyampaikan soal pengupahan sebagai denyut nadi bagi pekerja buruh, sebagai tolak ukur daya beli. Maka kita sedang memperjuangkan agar upah minimum itu naik sebagaimana harapan kita 8,5 sampai dengan 10,5%. Oleh karena itu kami juga mendorong pada pemerintah Aceh melalui DPR agar memperhatikan formulasinya yang ada dari pusat dengan kearifan lokal melalui kanun yang kita miliki. Kemudian juga intinya kita ingin mensejahterakan dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pekerja buruh yang ada di Aceh. Oleh karena itu, Komisi 5 yang membidangi ketenaga kerjaan harus banyak mendapatkan masukan-masukan dari organisasi buruh dalam aksi-aksi kita, dalam audiensi-audiensi kita, agar muatan-muatan kebijakan nantinya mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pekerja buruh di Aceh, baik sektor perkebunan, sektor pertambangan, ya, sektor-sektor jasa, dan industri-industri lain, sehingga masyarakat Aceh benar-benar dapat menikmati kesejahteraan tersebut dengan adanya kebijakan-kebijakan melalui upah yang layak, adanya jaminan sosial, dan ada aturan-aturan kearifan lokal yang diterima oleh pekerja. Untuk saat ini dari pandangan dan catatan Bang sendiri seperti apa Bang keseriusan pemerintah terhadap tenaga kerjaan buruh dan juga kesejahteraan buruh ini Bang? Dengan adanya revisi Kanun Nomor 7 2014 menjadi Kanun Nomor 1 2024, bagi kami ini sebuah langkah baik dari pemerintah Aceh. Ada upaya bersama untuk memperbaiki kebijakan tentang ketenaga kerjaan. Namun demikian, tidak semua pasal dan ayat-ayat yang telah kita aspirasikan, yang kita rumuskan
itu menjadi acuan dan pedoman dalam kebijakan ketenagakerjaan. Oleh karena itu kami meminta dievaluasi juga dinamika ketenagakerjaan yang ada, sehingga masyarakat kita sebelum bekerja, saat bekerja dan setelah bekerja itu terlindungi dan ada kepastian terhadap kepastian kerja, kepastian upah dan kehidupan yang layak. Perusahaan difasilitasi oleh ketenagakerjaan kabupaten tentu ini akan lebih baik. Dari Bupati di Semen Padang tadi menyampaikan bahwa ada permasalahan di Semen Andalas, ada permasalahan yang sudah berlalu selama 3 tahun, masalah pergantian manajemen ini juga akan menjadi fokus kita nanti. Kemudian ada terkait juga lagi memperkuat pengawasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.